Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang analisis prospektif. Analisis prospektif itu sendiri adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk memperkirakan kondisi keuangan dan suatu kinerja perusahaan di masa depan. Nah, bagaimana perusahaan itu dapat terus berkembang dengan atau berdasarkan informasi. Tujuan utama dari analisis ini adalah perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, mengenai proses analisis prospektif itu sendiri adalah memahami laporan keuangan di masa lalu dan tren historisnya, serta membuat asumsi-asumsi mengenai masa depan seperti pertumbuhan penjualan, biaya operasional, hingga keadaan pasar saat itu juga. Selain itu, analis akan membuat proyeksi keuangan seperti laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas mengenai beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, hasil dari proyeksi itu sendiri menilai apakah perusahaan itu sudah cukup pertumbuhannya yang telah ditentukan di awal, serta menjaga kestabilan keuangan, lalu apakah perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba, dan laporan arus kasnya itu telah cukup. Dan juga dari analisis tersebut nanti akhirnya hasilnya kita dapat menentukan dengan bijak apakah perusahaan itu terdapat risiko yang mungkin akan terjadi di masa depan. Analisis prospektif ini memang sangat berguna, tetapi di sisi lain dia memiliki kekurangan yang sangat bergantung pada asumsi yang belum terlalu akurat, dan juga tidak dapat memprediksi kejadian yang tak terduga seperti krisis ekonomi atau perubahan regulasi yang signifikan. Lalu, analisis prospektif ini merupakan langkah akhir dari proses analisis keuangan, yang dimana analisis tersebut hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan historis disesuaikan dengan benar. Dan juga analisis prospektif ini meliputi perkiraan laporan posisi keuangan, arus kas, dan laporan laba rugi. Analisis prospektif itu sendiri menyusun beberapa skenario masa depan yang berbeda agar kita bisa memahami potensi risiko dan peluang yang akan terjadi di perusahaan itu sendiri. Analisis tersebutlah kita bisa membuat pengambilan keputusan yang lebih baik, fleksibel, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tentang proyeksi laporan laba rugi, di mana perkiraan tentang kondisi keuangan suatu perusahaan di masa depan, khususnya dalam hal pendapatan, biaya, serta keuntungan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Tujuan dari proyeksi ini sendiri adalah untuk membantu perusahaan atau pihak lain memahami apakah perusahaan itu terdapat untung atau rugi di masa yang akan datang. Proyeksi ini didasarkan pada laporan keuangan yang pada tahun-tahun sebelumnya dan rencana bisnis ke depan. Serta analisis laporan keuangan dengan proyeksi laporan laba rugi ini penting karena bisa menentukan apakah strategi perusahaan tersebut akan berhasil dan juga apakah perusahaan mampu membayar hutangnya dan apakah investasi dari perusahaan tersebut dapat menguntungkan. Dan singkatnya, proyeksi dari laporan laba rugi ini adalah alat bantu untuk meramal suatu perusahaan terhadap kondisi keuangannya, yang dimana agar semua pihak dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data, perencanaan, bukan hanya sekedar tebak-tebakan. Serta analisis laporan keuangan dengan proyeksi laporan laba rugi ini penting karena bisa menentukan apakah strategi perusahaan tersebut akan berhasil dan juga apakah perusahaan mampu membayar hutangnya dan apakah investasi dari perusahaan tersebut dapat menguntungkan. Selanjutnya itu, dari proyeksi laporan laba rugi ini kita terdapat informasi dari luar seperti tingkat yang diharapkan dari aktivitas makroekonomi, yang dimana digunakan perlu menggabungkan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan secara keseluruhan di dalam perekonomian, dan juga pertumbuhan yang diharapkan dari penjualan retail secara khusus. Yang kedua yaitu lanskap kompetitif, yang dimana proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, meneliti, mengevaluasi pesaing guna memperoleh wawasan untuk menginformasikan strategi bisnisnya, yang dimana perusahaan ini harus mampu bersaing di era digital zaman sekarang, yang dimana pesaing tersebut dapat terus meningkat. Serta yang ketiga adanya bauran toko baru dan toko lama, merujuk pada analisis yang membandingkan kinerja atau posisi keuangan dari toko-toko yang sebelumnya sudah ada dan toko-toko baru yang dioperasikan atau dalam kurung toko yang baru buka. Baik, selanjutnya di sini kami mempunyai laporan laba rugi pada target corporation, di mana laporan laba rugi tersebut dari rentang waktu 2003 sampai 2005.
Nah, diketahui di sini penjualan pada 2003 itu sebesar 37.410. Kemudian pada 2004 itu sebesar 42.025 dan pada 2005 penjualan meningkat sebesar 46.839. Selanjutnya ini ada beban pokok penjualan. Pada 2003 itu sebesar 25.498, pada 2004 itu sebesar 28.389 dan pada 2005 itu sebesar 31.445. Lalu penjualan dikurang beban pokok penjualan, maka kita ketahui laba bruto pada 2003 itu sebesar 11.912, pada 2004-nya 13.636, dan pada 2005-nya itu sebesar 15.394. Kemudian di sini ada beban penjualan umum dan administrasi, kemudian ada beban penyusutan dan amortisasi, lalu ada beban bunga, di mana laba bruto itu dikurang dengan ketiga beban ini, maka dapat laba sebelum pajaknya itu untuk 2003 sebesar 2.227, pada 2004 itu sebesar 2.603 dan pada 2005 itu sebesar 3.031. Nah, di sini ada beban pajak penghasilan juga. Untuk 2003-nya itu sebesar 851, untuk 2004 sebesar 984, dan pada 2005 itu sebesar 1.146. Dengan laba dari pos luar biasa dan operasi itu untuk 2003 sebesar 247, pada 2004 itu sebesar 190, dan pada 2005 sebesar 1.313. Diketahui laba neto pada tiap tahunnya 1.623 untuk 2003, kemudian 1.809 untuk 2004, dan laba neto pada 2005 itu sebesar 3.198. Saham yang beredar diketahui itu pada 2003 sebesar 910, lalu pada 2004 itu sebesar 912, dan pada 2005 itu sebesar 891. Kemudian kita hitung rasio. Nah, di sini pertama kita lihat dulu pertumbuhan penjualan tiap tahunnya, di mana 2003 ke 2004 itu mengalami peningkatan, yaitu untuk menghitung rasio pertumbuhan penjualan, rumusnya penjualan 2004 dikurang penjualan 2003 per penjualan 2003 dikali 100%. Maka diketahui rasio penjualannya itu sebesar 12,336%. Dan untuk 2005 itu caranya sama, yaitu 46.839 dikurang penjualan pada 2004 sebesar 42.025 per penjualan 2004, 42.025 dikali 100, maka hasilnya 11,455%. Lalu untuk margin laba bruto, untuk menghitung rasionya itu kita lihat laba bruto pada 2005 itu sebesar 15.394 dibagi dengan penjualan 2005 yaitu sebesar 46.839 dikali 100%, maka hasilnya 32,866%. Dan untuk 2004-nya sama, yaitu laba bruto 2004 sebesar 13.636 dibagi dengan penjualan 2004 sebesar 42.025, maka hasilnya itu dikali dengan 100%, maka hasilnya itu 32,447%. Lalu untuk beban penjualan umum dan administrasi dibagi dengan penjualan. Beban penjualan pada 2005 itu sebesar 10.534 dibagi dengan penjualan pada 2005 itu sebesar 46.839 dikali 100%, maka hasilnya itu 22,409%. Lalu untuk 2004 itu sama, beban penjualannya itu kan sebesar 9.379 dibagi dengan penjualan 2004 yaitu sebesar 42.025 dikali 100%, maka hasilnya itu 22,318%. Nah, untuk beban penyusutan itu dibagi dengan aset tetap bruto pada tahun sebelumnya. Jadi di sini pada 2005 itu
Diketahui beban penyusutannya sebesar 1.259 dibagi dengan aset tetap bruto pada tahun 2004 yaitu sebesar 20.661 dikali 100%, maka hasilnya 6,333%. Dan untuk beban bunga dibagi dengan utang jangka panjang tahun sebelumnya. Pada 2005 diketahui beban bunganya itu sebesar 570 dibagi dengan utang jangka panjang pada tahun sebelumnya itu 2004 sebesar 10.155 dikali 100%, maka hasilnya itu 5,173%. Sekian materi dari saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi terkait proyeksi laporan laba rugi target corporation untuk estimasi ataupun perkiraan di tahun berikutnya. Jika sebelumnya kita dapat membahas terkait estimasi di 2003, 2004 hingga 2005 serta mendapatkan persentase estimasinya. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana perkiraan ataupun estimasi untuk tahun berikutnya dari persentase tahun sebelumnya. Nah, teman-teman dapat melihat dari slide tersebut terdapat langkah perkiraan, terdapat 10 langkah untuk mengestimasi terkait akun-akun yang akan dicantumkan dalam laporan laba rugi untuk estimasi di tahun 2006. Nah, pada pembahasan sebelumnya tadi kita sudah mendapat presentasi di tahun 2005, itu presentasi pertumbuhan penjualan, margin laba bruto, beban penjualan, beban penyusutan, beban bunga hingga beban pajak penghasilan. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait perkiraan ataupun estimasi untuk tahun 2006, di mana ada 10 langkah. Yang pertama, kita akan mengestimasi bagaimana total pendapatan yang akan kita dapat dengan melihat estimasi nominal di tahun 2005 dan presentasinya untuk tahun 2006. Di mana penjualan di tahun 2005 tadi kita dapat sebesar $46.839, di mana hal ini dikalikan dengan presentasinya, di mana presentasinya 11,45% atau 1,11455 di dalam nominal biasa, maka total pendapatan dari penjualan untuk estimasi di tahun 2006 kita dapat sebesar $52.204. Yang selanjutnya kita menghitung beban pokok penjualan. Namun, beban pokok penjualan tidak dapat dipresentasikan, maka kita akan mendapat dari margin laba bruto, di mana untuk mendapatkan beban pokok penjualan kita dapat mengurangkan langsung terkait pendapatan penjualan dikurangi dengan laba bruto yang didapatkan. Maka kita melihat dulu estimasi dari laba bruto tersebut, di mana dilihat bahwa laba bruto di tahun 2005 itu sebesar $52.204, di mana hal ini dikalikan dengan presentasinya, margin brutonya sebesar 32,86%. Hingga didapat laba bruto yang diestimasi untuk 2006 itu sebesar $17.157. Nah, selanjutnya kita menghitung beban pokok penjualan. Seperti yang saya bilang, bahwa beban pokok penjualan dapat didapatkan dari penjualan dikurangi dengan laba bruto. Tadi sudah kita dapatkan bahwa penjualan yang diestimasi untuk 2006 itu sebesar $52.204 dikurangkan dengan laba bruto yang didapat sebesar $17.157, hingga beban pokok penjualan yang didapat untuk estimasi 2006 itu sebesar $35.047. Selanjutnya kita menghitung beban penjualan umum dan administrasi, di mana presentasinya itu 22,49% dan nominalnya di tahun 2005 $52.204. Hingga kita kalikan $52.204 tadi dikalikan dengan presentasinya 22,49%, maka didapat beban penjualan umum dan administrasi sebesar $11.741. Nah, selanjutnya kita menghitung penyusutan dan amortisasi, di mana penyusutan dan amortisasi ini didapat dari aset tetap bruto awal periode di 2005 itu sebesar 22.272 dikalikan dengan presentasinya itu 6,33%, hingga didapat beban penyusutan dan amortisasi untuk estimasi 2006 itu sebesar $1.410. Selanjutnya beban bunga, di mana
Beban bunga ini dikalikan dari utang bunga awal periode sebesar 9.538 dikalikan dengan persentasinya sebesar 5,173%. Maka didapat beban bunga yang dapat diestimasi untuk 2006 itu sebesar $493. Selanjutnya, kita melihat laba sebelum pajak, di mana laba sebelum pajak ini nominal-nominal dari laba bruto tadi kita kurangkan dengan beban-beban yang telah kita hitung. Sehingga dapat dilihat bahwa laba sebelum pajaknya dapat sebesar $3.513. Didapat dari laba bruto sebesar $17.157 dikurangi dengan beban-bebannya, beban penjualan, umum dan administrasi, beban penyusutan, dan beban bunga. Hingga didapatkan laba sebelum pajaknya sebesar $3.513. Selanjutnya beban pajak, bahwa beban pajak dari perhitungan tadi, bahwa laba pajaknya sebesar 3.513 dikalikan dengan persentasinya 37,809%, hingga beban pajak yang didapatkan untuk perkiraan 2006 itu sebesar 1.328. Nah, untuk estimasi perkiraan 2006 ini tidak dapat dilihat dari pos luar biasa dan operasi dihentikan, maka dapat dibuat nominalnya 0. Selanjutnya kita dapat melihat laba netonya. Ini laba terakhir yang dapat diestimasi untuk tahun 2006, di mana laba neto ini adalah laba yang didapatkan dari sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak, di mana laba netonya didapatkan dari laba sebelum pajak itu $3.513 dikurangi dengan beban pajaknya 1.328, hingga laba netonya didapat sebesar $2.185. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan terkait materi proyeksi laporan laba rugi. Dan materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi laporan posisi keuangan. Nah, perkiraan untuk laporan posisi keuangan tahun 2006 melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, diproyeksikan aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau beban pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai. Yang kedua, diproyeksikan kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang diambil dari tren historis atau informasi yang diperoleh dari bagian MD&A pada laporan tahunan. Yang ketiga, diproyeksikan liabilitas jangka pendek selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau beban pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai. Yang keempat, diperoleh dari bagian jatuh tempo utang jangka panjang dari catatan kaki utang jangka panjang. Nah, catatan ini menyebutkan beberapa bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Bagian ini akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Yang kelima, diasumsikan utang jangka pendek lain tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya, kecuali mereka menunjukkan tren yang diketahui. Misalnya, jika perubahan tidak memperluas fasilitas kredit atau tidak ada indikasi perubahan kebutuhan pembiayaan jangka pendek, maka utang jangka pendek diasumsikan tetap. Yang keenam, diasumsikan saldo awal utang jangka panjang sama dengan utang jangka panjang periode sebelumnya, dikurangi bagian yang jatuh tempo sesuai dengan poin 4 di atas. Nah, ini menunjukkan sisa utang jangka panjang setelah sebagian dibayar di tahun berjalan. Yang ketujuh, diasumsikan kewajiban jangka panjang lain sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali mereka menunjukkan tren yang diketahui. Contohnya, kewajiban pensiun dan leasing jangka panjang. Jika tidak ada informasi tentang perubahan, maka diasumsikan tidak berubah. Yang kedelapan, diasumsikan estimasi awal dari saham biasa adalah sama dengan saldo tahun sebelumnya. Saham biasa hanya berubah jika perubahan perusahaan menerbitkan atau membeli kembali saham. Jika tidak ada rencana penerbitan saham baru, maka nilai akun saham biasa tetap. Yang kesembilan, diasumsikan saldo laba adalah sama dengan saldo tahun sebelumnya, ditambah laba rugi yang neto, dan dikurangi dengan dividen yang diperkirakan. Dan yang terakhir, diasumsikan akun ekuitas lain-lain sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali mereka menunjukkan tren yang diketahui. Contohnya, selisih kurs penjabaran luar negeri, keuntungan atau kerugiannya belum direalisasi atas sekuritas tersedia untuk dijual.
Nah, jika tidak ada indikasi perubahan yang signifikan, maka tetap digunakan saldo akhir tahun sebelumnya. Jadi, proyeksi laporan posisi keuangan dibuat berdasarkan rasio keuangan historis, proyeksi operasional, asumsi stabilitas untuk akun yang tidak menunjukkan tren perubahan, dan informasi tambahan dari MD&A dan catatan laporan keuangan. Tujuannya yaitu untuk menyusun neraca performa yang bisa membantu dalam analisis keuangan masa depan, perencanaan anggaran, dan pengambilan keputusan manajerial. Baik, dari langkah-langkah perkiraan untuk laporan posisi keuangan tahun 2006 yang sudah dijelaskan tadi, langkah nomor 3 sampai 10 itu akan menghasilkan jumlah total untuk liabilitas dan ekuitas. Total aset ditetapkan sama dengan jumlah tersebut dan akan menghasilkan jumlah kas yang dimana dihitung sebagai total aset dan kemudian akan dikurangi oleh langkah nomor 1 dan juga 2. Di sini, kas itu akan menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Utang jangka panjang dan saham biasa kemudian akan disesuaikan untuk penerbitan atau pembelian kembali yang sesuai untuk menghasilkan tingkat kas yang diinginkan dan untuk mengelola leverage keuangan historis. Penyesuaian ini mengindikasikan tingkat pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Kemudian kita akan melihat pada laporan posisi keuangan target corporation ini, kita akan melihat bagaimana pertumbuhan dari tahun 2003 hingga 2005. Kita melihat pertumbuhan ini mulai dari sisi aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Jika dilihat secara keseluruhan, aset, kewajiban, dan juga ekuitas pada laporan posisi keuangan target corporation ini mengalami kenaikan. Seperti yang dapat kita lihat, pada tahun 2003, di sini total aset itu berjumlah 28.603 juta dolar. Kemudian pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 31.416 juta dolar. Kemudian pada tahun 2005 mengalami peningkatan lagi sebesar 32.283 juta dolar. Kenaikan ini lebih banyak didorong oleh pertumbuhan aset lancar seperti kas dan juga piutang usaha. Kemudian untuk liabilitas, di sini liabilitas itu mengalami peningkatan dari tahun 2003 ke 2004, yaitu di mana tahun 2003 itu total liabilitasnya itu sebesar 19.160 juta dolar. Kemudian di tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi sebesar 20.284 juta dolar. Tetapi pada tahun 2004 menuju ke tahun 2005, total liabilitas itu mengalami penurunan dari 20.284 juta dolar menjadi 19.264 juta dolar. Kemudian untuk ekuitas juga, di sini ekuitas itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2003 itu total ekuitasnya adalah sebesar 9.443 juta dolar, kemudian menjadi sebesar 11.132 juta dolar pada tahun 2004, dan kemudian pada tahun 2005 menjadi 13.029 juta dolar. Jadi, untuk memulai proyeksi piutang, persediaan aset tetap, utang usaha, dan biaya yang masih harus dibayarkan menggunakan proyeksi penjualan dan beban pokok penjualan bersama dengan tingkat perputaran akun-akun tersebut. Sebagai contoh, yaitu tingkat perputaran piutang didasarkan pada saldo akhir piutang usaha. Yaitu rumusnya tingkat perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi dengan saldo piutang usaha. Dengan catatan ini menunjukkan berapa kali piutang tertagih dalam setahun. Maka proyeksi saldo piutang usaha di masa depan yaitu proyeksi piutang usaha sama dengan proyeksi penjualan dibagi dengan tingkat perputaran piutang usaha. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai proyeksi laporan posisi keuangan estimasi tahun 2006. Untuk kita ketahui, langkah pertama mencari proyeksi laporan posisi keuangan target estimasi tahun 2006 ini adalah dengan mencari piutang. Piutang yang kita ketahui bahwa penjualan itu sebesar 52.204 yang dapat dilihat dari tabel 9.2 dibagi dengan perputaran piutangnya sebesar 9,24
sehingga hasilnya 5.650. Lalu langkah kedua, mencari persediaan. Beban pokok penjualan sebesar 35.047 dibagi dengan perputaran persediaan sebesar 5,84 sehingga hasilnya 6.001. Lalu langkah ketiga, aset lancar lain tidak perlu dicari karena tidak ada perubahannya. Lalu langkah keempat, mencari aset tetap. Diketahui saldo tahun sebelumnya sebesar 22.272 ditambah estimasi pengeluaran modal, estimasi penjualan sebesar 52.204 dikali 6,431% persentase penjualan. Sehingga hasil dari aset tetap ini adalah 25.629. Lalu langkah kelima, akumulasi penyusutan. Diketahui saldo sebelumnya 5.412 ditambah dengan estimasi penyusutannya sebesar 1.410 sehingga hasil akumulasi penyusutannya sebesar 6.822. Lalu langkah ke-6 mencari aset tetap nekto, yang dimana aset tetap tahun 2006 sebesar 25.629 dikurang dengan akumulasi penyusutan 2006 sebesar 6.822 sehingga aset tetap neto totalnya 18.807. Langkah ke-7, aset jangka panjang lain tidak perlu dicari karena tidak ada perubahan. Lalu langkah ke-8, utang usaha. Diketahui beban pokok penjualan sebesar 35.047 dibagi dengan perputaran utang sebesar 5,441 sehingga total usaha sebesar 6.441. Lalu langkah ke-9, bagian lancar utang jangka panjang, jumlah yang dilaporkan pada catatan kaki utang jangka panjang sebagai bagian yang jatuh tempo pada tahun 2006. Dari utang jangka panjang tahun 2005 sebesar 9.034 dikurang dengan estimasi jangka panjang sebesar 8.283, dapat hasilnya 751. Lalu langkah ke-10, biaya yang masih harus dibayar, yang dimana diketahui penjualan 52.204 dibagi dengan perputaran biaya yang masih harus dibayar sebesar 28.683 sehingga hasilnya 1.820. Lalu langkah ke-11 adalah utang pajak, yang dimana diketahui beban pajak sebesar 1.328 di tabel 9.2 dikali dengan utang pajak atau beban pajak sebesar 26,527% sehingga dapat hasilnya 352. Lalu, langkah ke-12, pajak penghasilan tangguhan dan liabilitas lain tidak perlu dicari karena tidak ada perubahannya. Lalu langkah ke-13, untuk mencari utang jangka panjang, diketahui utang jangka panjang tahun sebelumnya itu 9.034 dikurang dengan schedule jatuh tempo periode kini pada langkah ke-9 sebesar 751. Lalu, langkah ke-14, untuk mencari saham biasa ini tidak perlu karena tidak ada perubahan terhadap saham biasa. Selanjutnya, langkah ke-15 untuk mencari agio saham atau tambahan modal di skor itu tidak perlu karena tidak ada perubahannya. Lalu langkah ke-16 untuk mencari saldo laba. Kita ketahui saldo laba tahun sebelumnya
sebesar 13.054 ditambah dengan 2.185 yaitu proyeksi laba neto di tabel 9.2 dikurang dengan estimasi dividen sebesar 0,31 per lembar saham dikali dengan 891 juta lembar saham yang beredar di tahun 2005 pada tabel 9.1. Sehingga dapat hasilnya itu 276 dan hasil dari saldo labanya adalah 13.054. Lalu untuk langkah ke-17 itu kita mencari kas yang dimana kas ini merupakan total liabilitas dan ekuitas yang dikurangi dari langkah 1 hingga langkah 7. Kita ketahui total liabilitas dan ekuitas ini itu sebesar 34.595 dan total langkah 1 hingga langkah 7 itu sebesar 33.193 dan dikurang hasilnya adalah 1.402. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.